Perkenalkan, nama saya Rosiana Julianti, saya dari UNUGA, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Fakultas Teknologi Industri, Prodi Teknik Kimia semester 2 angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan poster yang saya buat pada minggu-minggu sebelumnya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan judul terlebih dahulu. Di sini saya mengambil judul yaitu pelatihan pembuatan biopestisida dari puntung rokok Desa Bunton. Kenapa saya mengambil ini? Karena di Indonesia itu banyak sekali perokok aktif, sekitar 57 juta orang perokok aktif di Indonesia, atau dengan persentase 39,9, yaitu pada peringkat ke-7. Rokok yang seharusnya dikonsumsi oleh orang-orang dewasa akan tetapi kini bisa dikonsumsi oleh kalangan para remaja. Dan kini semakin banyaknya perokok aktif ya. Perokok aktif sehari bukan hanya 1 bungkus, bisa jadi 2 atau 3 bungkus perokok aktif itu bisa mengkonsumsinya. Poster ini disusun oleh saya sendiri dan dosen pembimbingnya itu Muhammad Hanif MPD BI, Lembaga Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri, Perguruan Tinggi Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Kita langsung saja ke latar belakang ya. Yang pertama, di latar belakang itu ada puntung rokok yang dianggap remeh dan dianggap tidak ada manfaatnya. Jarang masyarakat yang tahu bahwa di dalam puntung rokok itu terdapat nikotin yang bersifat racun bagi organisme, fenol dan eugenol yang berperan aktif dalam mengendalikan hama. Di sini saya juga mencampurkan ekstrak daun pepaya. Di dalam daun pepaya mengandung bahan aktif papain, sehingga efektif untuk mengendalikan hama. Yang kedua, ada hama yang selalu meresahkan petani. Contohnya pada template itu adalah contoh hama kutu putih yang menyerang pohon pepaya beserta buahnya. Apabila petani mempunyai lahan pohon pepaya yang sudah berbuah dan diserang oleh hama kutu putih, dan itu akan bisa membuat gagal panen dan petani akan merugi yang sangat besar. Bukankah itu meresahkan petani? Yang ketiga, bisa mengurangi biaya perawatan tanaman yang mahal. Kalau kita membuatnya sendiri, bahan-bahan yang digunakan itu kan tidak perlu beli dan dicari juga sangat mudah. Di sekitar kita banyaklah puntung rokok yang berserakan. Terus daun pepaya juga bisa minta ke tetangga tanpa kita harus membelinya. Lalu kita ke tujuan. Di tujuan yang pertama itu agar masyarakat tahu bahwa puntung rokok bisa dimanfaatkan menjadi produk yang lebih bermanfaat. Asumsi masyarakat yang sering meremehkan puntung rokok bahwa puntung rokok itu tidak ada harganya, tidak ada manfaatnya. Harusnya kita bisa menjadi pelopor di lingkungan sekitar kita atau di masyarakat desa kita, bahwa puntung rokok itu masih ada harganya dan bisa kita manfaatkan kembali. Yang kedua, menjaga lingkungan sekitar dari limbah puntung rokok yang sering dianggap sebagai perusak lingkungan.
Dengan adanya kegiatan ini, puntung rokok yang tadinya hanya sampah, perusak lingkungan, kini bisa membantu merawat lingkungan supaya bersih dari sampah. Salah satunya puntung rokok. Lalu kita ke metode pelaksanaan ya. Di metode pelaksanaan itu ada persiapan alat dan bahan. Alatnya itu ada saringan, botol penyemprot, wadah, botol bekas, sendok, corong, blender, kain tipis, dan bahannya itu ada. Bahan utama itu pasti puntung rokok dan pepaya, air hangat, air biasa. Kita ke cara pembuatannya. Yang pertama, potong kecil-kecil puntung rokok, lalu rendam puntung rokok bersama air hangat selama 1 hari dengan wadah tertutup. Blender daun pepaya sampai halus, lalu saring. Itu di wadah terpisah ya. Lalu cara penggunaannya, masukkan air sebanyak 1 liter ke dalam botol penyemprot. Tambahkan larutan biopestisida puntung rokok sebanyak 5 tutup botol. Kocok agar air dan larutan menjadi menyatu. Lalu biopestisida sudah siap digunakan untuk menyemprot hama. Kita ke metode pelaksanaan. Belum ya, metode pelaksanaan. Itu bisa dilihat, itu adalah cara untuk melaksanakan atau menyemprotkan biopestisida ke tanaman yang terserang hama. Lalu kita ke hasil kegiatan pencapaian. Hasil kegiatan pencapaian itu biopestisida puntung rokok ini yang pertama, menghasilkan biopestisida dengan kandungan kimia sintetik lebih rendah. Yang kedua, membantu petani setempat mengendalikan hama. Biopestisida puntung rokok ini berbeda dengan pestisida yang banyak kandungan kimia. Biopestisida ini mungkin untuk mempengaruhi kesuburan tanah itu kadarnya tidak terlalu tinggi, dan untuk manusia sendiri insya Allah aman, dan karena bahan yang digunakan itu alami atau nabati, sedangkan biopestisida kimia itu mungkin berbahaya bagi kesehatan karena bersifat karsinogenik kalau nggak salah loh. Terus manfaat, kita ke manfaat. Di manfaat itu ada untuk para petani. Yang pertama, mengurangi hama. Yang kedua, menghemat biaya dalam merawat tanaman. Untuk mahasiswa, meningkatkan jiwa kreativitas mahasiswa. 2, menambah ilmu pengetahuan. Saya tambahkan lagi. Yang ketiga, kita bisa dekat dengan masyarakat secara langsung. Terus kita ke publikasi berita online itu kita publikasi di rri.co.id. Terus kontak personnya masyarakat itu ada yang saya tulis itu sekitar 10 orang, karena nggak mungkin ya saya tulis semua karena itu banyak. Itulah tadi presentasi saya dengan judul pelatihan pembuatan biopestisida dari puntung rokok di Desa Bunton. Saya kira cukup ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.